Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ajas, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Bisa mendengar suara saya Pak ya? Jelas ya? Jelas, sejelas orangnya lah. Alhamdulillah. Baik, kita nanti ini berbagi dengan teman-teman Pak. Nanti kita share rekaman ini kepada teman-teman karena ketika Bapak itu menyampaikan itu sesuatu itu ya kayak saya tidak akan menyimpan sendiri tentunya karena eman-eman Pak. Jadi saya ingin berbagi kepada teman-teman yang lainnya. Makanya saya membuat forum ini di edisi kali ini sebagaimana seperti biasanya kita di seruling. Tapi ini karena bulan Ramadan, ini adalah edisi seruling Ramadan Pak. Nah, karena kita di hari pertama Pak, ini hari pertama kita menjalankan puasa, kita juga mengucapkan selamat menjalankan puasa untuk semua teman-teman, semua kaum muslimin di seluruh dunia, di penjuru dunia ya Pak. Oke, Mas Ajas. Dan kita akan mengupas tentang hari pertama ini, hari pertama tentang puasa. Nah, dalam ayat Al-Quran juga sudah disebutkan jelas, memang ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diperintah untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan. Nah, kira-kira ini Pak, kalau ditelusur menurut Bapak ini, kenapa kita sebagai manusia, sebagai orang Islam, itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpuasa, Pak? Oke, Mas Ajas. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi paling tidak ada dua alasan, Mas Ajas ya. Alasan teologis, bagaimana yang Mas Ajas bilang, itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ayatnya. Suatu ketika nanti akan kita bahas penafsiran dari ayat itu. Intinya ada ayatnya, berarti itu merupakan panggilan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang mukmin. Kalau kita merasa orang mukmin, maka kita harus menjalankan aktivitas ibadah puasa itu. Kalau versi Al-Jurjawi bahkan itu sebagai bukti syukur kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menaati perintahnya. Itu satu alasan teologisnya. Yang kedua, itu alasan logis. Alasan logis itu maksudnya kita bisa berargumentasi ada apa di balik perintah puasa itu. Hikmahnya kira-kira apa? Kalau kita misalnya merujuk pada Al-Jurjawi misalnya, di dalam Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu, hikmahnya banyak sekali. Hikmah sebagai hamba kita harus bersyukur. Hikmah medis terkait dengan kesehatan. Dan itu sudah banyak diulas oleh para pakarnya. Kemudian ada hikmah sosial. Hikmah sosial itu maksudnya kita diajari sebagai hamba yang memiliki empatik tinggi dengan aktivitas puasa. Karena kita belajar lapar dan seterusnya itu, sehingga kita bisa merasakan orang yang lapar gimana, orang yang haus gimana. Bahkan ada hikmah begini, hikmah yang terkait dengan potensi manusia. Potensi manusia itu ada yang bahimiyah, Mas Ajas, ada yang malakiyah. Kita ada yang kehewan-hewanan, ada yang kemalaikat-malaikatan. Di bulan Ramadan, itu kita diminta untuk belajar, tidak hanya yang biasanya kan kita itu makan, tidur, kemudian melakukan hubungan seksual, itu adalah karakter-karakter bahimiyah atau karakter-karakter kehewanan. Nah itu digeserlah menjadi karakter malakiyah, yaitu tidak hanya sekedar makan, minum, hubungan seksual, tidur, tetapi bagaimana membangun ketaatan yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi paling tidak kesimpulannya Mas Ajas, bahwa itu memang ada alasan teologis, ada ayatnya, itu perintah Allah. Yang kedua, alasan logis terkait dengan medis lah, terkait dengan kesehatan, terkait dengan sosial, terkait dengan macam-macam, kira-kira hikmahnya banyak sekali. Dan terakhir Mas Ajas, bahwa puasa Ramadan ini dalam sejarahnya memang diwajibkan sebulan penuh, itu di tahun kedua Hijriah begitu. Kalau dulu ada puasa tapi dalam satu bulan cuma 3 hari. Kira-kira gitu Mas Ajas ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Kita nanti akan lanjutkan di edisi-edisi selanjutnya terkait dengan puasa dan sebagainya. Banyak persoalan masyarakat yang perlu dikupas Pak dan perlu pencerahan dari Bapak ini. Dan teman-teman, ya kita ketemu lagi di lain kesempatan di edisi Rolling Spesial Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.